Oke, baik. Kali ini kita akan belajar tentang mengikuti Yesus dan bacaan kita itu dari Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Oke. Kita akan membacakannya dan teman-teman mungkin ikut membacakannya dalam hati. Matius 8 ayat 18 sampai 22 dalam perikop hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain yaitu seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar juga bukan saja mendengar tapi juga mengimaninya dan bertambahlah iman percaya kita dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita kasih tema sesuai dengan perikop, tapi pendekkan saja menjadi mengikuti Yesus. Jadi hal mengikuti Yesus ini sebenarnya sesuatu yang gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ada gini, kalau orang Kristen mau bilang ikut Yesus, oh iya, dalam mindsetnya adalah oke, beta akan, kalau misalnya beta pemuda, beta akan ke gereja, beta akan minta gabung dengan pemuda, beta akan mulai ikut melayani. Minimal tiap minggu ikut beribadah dengan pemuda, kemudian kalau bisa apa yang bisa beta bantu, beta bantu. Kemudian kalau mungkin masuk pengurus, kalau mungkin ikut dalam pelayanan, kalau mungkin ikut dalam pelayanan sesuai dengan talenta beta dan sebagainya. As simple as that gitu. Sesederhana itu. Tetapi sebenarnya mengikuti Yesus juga tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu konsepnya. Kalau secara pragmatis, tadi itu beta ceritakan saja. Kalau misalnya orang mengikut Yesus, orang Kristen, anak muda ya tinggal seperti itu. Menjalani hal yang seperti itu. Kalau kenal kawan, beta pikir sebagainya. Itu hal yang tidak salah. Tapi hari ini kita akan belajar agar hal yang memang sederhana seperti yang beta ceritakan tadi, itu tidak menjadi sesederhana itu dalam konsep teologinya. Dia tidak seperti itu. Karena nanti kalau hanya seperti itu, orang bisa datang seenaknya dalam pelayanan, sesuka hati dia seperti apa, dengan motif-motif yang kita tidak tahu bagaimana, kan kita tidak tahu hati orang. Maka hari ini kita perlu belajar tentang bagaimana sih disebut mengikuti Yesus. Nah, kalau kita belajar tentang konteks ayat ini, kalau kita lihat, ini ketika Yesus lagi buat apa ya, semacam mujizat abis-abisan. Perikop-perikop sebelumnya kalau baca, Yesus buat mujizat, menyembuhkan ini, menyembuhkan hamba di Kapernaum, menyembuhkan mertuanya Petrus, dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa kalau kita lihat sebelum masuk pada ayat ini. Kita sudah 2 minggu radang, jadi setengah mati. Nah, lalu kemudian setelah Yesus melakukan berbagai macam mujizat itu banyak orang takjub melihat dia, wah, hebat sekali. Ini orang sangat luar biasa. Maka tertariklah seseorang. Ini sudah ahli Taurat. Gitu. Ahli Taurat itu di zaman itu boleh dibilang kalau sekarang macam seperti para pendeta lah. Kurang lebihnya lah. Mereka itu sudah di level-level mengajar di bait Allah, ahli Taurat. Itu sudah orang-orang yang khatam soal Taurat. Mereka yang mengajarkan soal Taurat. Tapi dia masih menawarkan diri untuk, oh Yesus kita mau ikut dengan lu. Gitu. Tapi menarik, apa respon Yesus? Ini kita lihat yang tipe pertama ya.
tipe mengutus yang pertama, tipe ahli Taurat. Yesus bilang ya, serigala memiliki liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, ini orang mau ikut Yesus, tapi kenapa Yesus respon demikian? Ini hal yang sangat menarik. Pertama, Yesus Allah. Selain dia Tuhan, kita sudah tahu bahwa dia Allah. Dia tahu hati manusia. Dia tahu motif di balik perkataan ahli Taurat. Dia tahu kenapa ahli Taurat mau ikut dia. Ya tentu saja teman-teman, Yesus baru melakukan berbagai macam mujizat. Siapa yang tidak terpana? Kita kasih konteks sekarang ya. Sekarang ini ada banyak orang di media sosial berusaha numpang pansos di media sosial. Caranya macam-macam. Dengan dia mencari hal-hal bersifat kontroversial untuk supaya viral, dengan pansos pada influencer yang mempunyai follower lebih banyak. Misalnya kalau di TikTok misalnya dia melakukan stitch, ya kan? Stitch videonya TikTokers yang punya followers banyak. Kemudian kalau di YouTube misalnya dia merespon Deddy Corbuzier, dia merespon Ferry Irwandi atau siapalah. Dia merespon orang yang terkenal itu supaya mendapat atensi. Biasanya kalau setelah merespon kemudian orang akan balik merespon. Kalau dapat atensi orang bisa merespon balik. Dengan situ dia dapat viral. Jadi itu disebut pansos. Sebenarnya orang boleh saja men-state dan sebagainya dengan motifnya misalnya edukasi, melakukan bantahan-bantahan atau tanggapan-tanggapan bersifat argumentatif, itu tidak masalah. Tapi kan akhir-akhir ini di media sosial ini hal bersifat viral itu kontroversial itu jauh lebih menarik dibanding argumentatif, akademis maupun yang bersifat intelektual. Sesuatu yang tidak terlalu menarik. Walaupun hal-hal berbau intelektual sudah keangkat sekarang dan itu juga dimanfaatkan untuk konten-konten yang viral. Ini beta lihat beta sudah sampaikan di-push oleh teman-teman dari Malaka Project, dari Irwandi Kania Cita, siapa lagi ya, yang Jerome Pauline yang jago matematika itu. Nah, lalu bagaimana dengan konteks ini? Nah, ahli Taurat ini sudah orang yang bukan orang yang biasa, dia sudah ahli Taurat, dia sudah oke. Tapi nampaknya dia mau mendompleng posisi Yesus dengan cara mengikutnya. Mendompleng posisi, ini oke nih, beta segini saja beta level sudah sini. Kalau beta ikut Yesus lagi, beta level akan lebih tinggi lagi. Beta akan sama-sama dengan dia buat mujizat segala macam, beta akan mendompleng nama besar dia, beta sebagai ahli Taurat yang lain yang tidak bisa lawan beta, nih beta akan jadi motifnya kira-kira seperti itu. Jadi mencari popularitas, mencari kenyamanan, mencari hal itu bisa berimplikasi kepada mungkin uang dan lain sebagainya. Maka respon Yesus begitu, beta sudah punya petinggal, serigala dan burung saya ada tempat tinggal, tapi beta tidak. Karena Yesus tahu hatinya. Tahu hatinya itu mau mencari yang enak-enak saja dalam pelayanan. Tidak bersedia memikul salib. Nah, itu motifnya salah. Nah, pertanyaan yang harus diajukan pada kita semua, apakah kita ikut pelayanan di pemuda Pijen ini untuk apa? Apakah juga untuk numpang popularitas atau supaya bisa ada ketemu teman lain dan kita bisa aji mumpung tertentu dan lain sebagainya untuk memanfaatkan hal-hal tertentu dalam pelayanan atau bagaimana? Ya, itu juga menjadi refleksi. Jangan sampai kita menjadi ahli Taurat zaman now yang Yesus koreksi. Nah, untungnya Yesus, diomong dengan Yesus, yaitu orang bilang dia salah orang. Dia sedang berhadapan dengan Allah, Yesus yang juga Allah yang tahu isi hati manusia. Jadi Yesus langsung bisa koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua menarik. Ketika murid yang lain dia bilang, Tuhan sabar, kita masih kubur Bapa dulu, nanti baru kita datang. Yesus bilang, mari ikut sampai biar orang mati, kubur orang mati. Ini respon yang menarik. Sekarang kita pikir begini, ini kalau misalnya Yesus katakan demikian dalam konteks
letter luck seperti itu di konteks sekarang, itu satu yang akan sangat menyinggung banyak orang itu. Ya, ini orang mati nih. Kok beta hanya kubur orang bapa nih, setelah ini beta datang kembali untuk pelayanan, bukan beta tinggalkan. Tapi Yesus ngomong tuh seperti ketus dan culas, rasanya begitu ya. Tapi sepertinya nadanya mungkin tidak seperti itu, tapi beta coba secara harfiah saja, ini rasanya Yesus ketus bilang, soalnya usah, biar orang mati kubur orang mati. Ikut beta sah. Itu satu sangat menyinggung. Itu satu yang cukup keras sih sebenarnya. Keras sekali, dan siapa yang bisa terima? Dan siapa yang bisa ada di standar itu? Standar Yesus adalah pelayanan lebih penting dari lu kubur orang mati. Itu standar Yesus. Nah, bagaimana kita mungkin ada di standar itu? Yang pertama, ini menggambarkan betapa susahnya mengikut Yesus. Bukan hal yang mudah. Seperti beta bilang di awal, kalau mau ikut Yesus ya tinggal gabung pemuda, ikut pelayanan, jadi pelayan. Kalau bisa main musik di musik, dan sebagainya. Tapi tidak semudah itu bergusur. Yesus bilang, jangan urus yang lain, usah pelayan ikut beta. Itu kalau seperti itu, kalau misalnya di Bethesda menamakan taruh standarnya seperti itu, termana semua? Yakin ketong semua masih mau melayani? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya kita perlu memperhatikan konteks ayat itu dan konteks budaya seperti itu. Jadi menurut catatan budaya dan linguistik itu bukan permintaan literal ya. Menurut catatan, jadi ada beberapa penafsir bahwa itu bukan permintaan bersifat literal untuk menghadiri pemakaman segera, bukan seperti itu. Tapi itu istilah seperti semacam idiomatik. Jadi semacam ungkapan saja tertentu untuk menunda mengikuti sampai ayah meninggal dulu, baru dia ikut Yesus. Jadi orang Yahudi itu punya semacam idiomatik seperti itu. Jadi itu budaya mereka. Kalau mereka bilang sabar kita kubur ibu ayah, itu bukan sementara terjadi ayah itu sementara sudah meninggal dan no, bukan. Itu memang itu hanya ungkapan bahwa Yesus beta mau ikut lo, tapi tunggu dulu, beta urus bapak dulu, urus keluarga dulu. Nanti kalau bapak sudah meninggal, baru beta mulai ikut pelayanan. Jadi malah itu artinya menurut jalan itu maksudnya adalah beta mungkin bertahun-tahun kemudian ya, kapan dia bapak meninggal ya kan, mungkin 10-20 tahun. Jadi itu maksudnya dia adalah nantilah kalau 20 tahun 30 tahun Tuhan ambil bapak, baru beta ikut melayani. Nah ini tafsiran kebanyakan itu Chrysostomos, Matthew Henry juga gitu. Dan beta cenderung untuk ke arah situ karena memang budaya Yahudi itu dengan bahasa itu sering digunakan. Itu semacam apa ya, kalau kata orang Kupang ada apa ya, istilah-istilah apa ya, istilah-istilah yang orang pikir ini letter luck seperti, tapi tidak, ini ungkapan-ungkapan tertentu. Jadi semacam ungkapan saja bahwa Tuhan Yesus beta kubur bapak dulu, nanti baru ikut. Artinya nanti dia bapak mati dulu, bukan dia bapak sudah mati. Maka Yesus bilang, ya biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, kalau kita baca, kita coba baca tafsirannya Chrysostomos, Yohanes Chrysostomos pada abad-abad awal, salah satu bapak gereja. Dia mengatakan frasa ini tidak frasa ini bukan berarti orang membiarkan orang mati menguburkan orang mati mereka, tidak. Ketika Yesus katakan bahwa biar orang mati menguburkan orang mati, tapi mungkin lebih berarti bahwa biar mereka yang secara rohani mati menangani urusan jasmani. Kristus, anak Kristus atau murid-murid Kristus dipanggil untuk hidup baru dan bertas rohani yang tak tertunda. Jadi maksud Yesus adalah ketika Yesus katakan biarlah orang mati menguburkan orang mati, maksud Yesus adalah secara Yesus memberikan semacam klasifikasi bahwa kalau anak Tuhan urus pelayanan, yang bukan anak Tuhan biarkanlah mereka urus hal-hal yang berbau dunia. Itu maksudnya Yesus seperti itu. Jadi
Dengan demikian ini membuat murid itu menjadi challenge untuk dia. Tapi perhatikan ya, ada dua cara dari ahli Taurat terhadap murid ini yang sama. Yang sama adalah tidak ada paksaan. Yang ada hanya challenge tertentu, hanya mengungkapkan dan menyampaikan motif di balik kita. Jadi ini Yesus yang Tuhan saja tidak pernah paksa orang untuk pelayanan. Jadi sebagai seorang pengajar, guru manusia ya, dia tidak pernah mengatakan bahwa lu harus paksa kita harus pelayanan. Artinya pelayanan itu harus memang dorongan diri sendiri. Tentu saja dorongan diri sendiri itu adalah tuntunan apa? Roh Kudus. Jadi sebenarnya tidak ada sebenarnya benar-benar keinginan pribadi, tidak ada. Banyak keinginan untuk pelayanan melayani Tuhan setia pada Tuhan itu tidak ada. Jadi teman-teman, beta perlu garis bawahi bahwa dalam kekristenan tidak ada ceritanya kita ini benar-benar melayani dengan kekuatan kita, melayani dengan kemauan kita. Semua kemauan kita, kekuatan kita, energi kita, kekuatan kita semua itu karena dorongan dari Roh Kudus. Kalaupun ada kekuatan itu kekuatan dari Roh Kudus juga, bukan dari mana-mana. Jadi kita tidak punya 0,000 sekian persen pun untuk dalam pelayanan terhadap Allah. Karena kalau ada saja 0,0001 energi kita, maka kita perlu bangga terhadap 0,00011 bahwa itu berusaha. Dan Roh Kudus tidak ikut campur di situ. Betul atau benar? Betul kan? Jadi artinya pelayanan yang teman-teman yang lakukan, baik itu di level pemuda, gereja jemaat, di level yang lainnya, semua karena tuntunan, dorongan, pertolongan, penyertaan dari Allah melalui Rohul Kudus. Supaya apa? Supaya tidak ada yang bermegah, tidak ada yang merasa diri paling hebat, tidak ada yang merasa diri paling mampu, tidak ada yang merasa bahwa dialah, kalau tidak ada dia maka tidak bisa. Gitu. Jadi hal mengikut Yesus itu tidak ada urusan dengan teman-teman merasa bahwa teman-teman paling hebat, no. Karena dalam teologi Kristen, kalaupun kita mampu melayani semua semata-mata karena Allah. Gitu. Kalaupun kita bisa memanggil orang, kita bisa multimedia, kita bisa main musik, kita punya kemampuan itu kemampuan pun dari Allah. Sudah dari Allah, Allah yang mendorong dan menuntun. Nah itu yang paling kita pikir perlu diperhatikan. Nah kembali lagi soal dua bentuk tipe mengikut Yesus ini, Yesus kritik. Kembali kepada sang murid lainnya. Nah ketika dalam konteks itu Yesus sedang mengoreksi dua hal. Pertama bahwa orang kadang-kadang ngomong pelayanan dia membedakan dengan kehidupan sosialnya. Ini juga menjadi penyakitnya kita. Kita selalu menyamakan membedakan antara pelayanan untuk kemuliaan Allah. Kemudian nanti ini kita di kuliah, di kantor, di sekolah, di rumah itu bukan pelayanan. Itu urusan sosial. Itu bukan hal-hal berbau rohani, bukan hal berbau Allah atau urusan-urusan yang berkenaan dengan Allah. Kita membedakan itu. Makanya Yesus mengkritik. Nah, maksud Yesus adalah bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan hal-hal duniawi atau hal bersifat sosial, baik itu ke keluarga, sahabat, teman, itu penting, tidak salah. Tapi yang Yesus katakan adalah sebenarnya kalau mau lihat lebih dalam filosofi, kalaupun teman-teman mau mengerjakan hal yang lainnya, kan kita sudah bilang kita sering bilang kalaupun kita mau melakukan apapun, entah dalam pelayanan gereja di luar, harus solideo gloria, semua harus untuk kemuliaan Tuhan. Di sekolah pun, di pekerjaan pun, di keluarga pun, kalau teman-teman bekerja melayani orang tua yang baik, itu semata-mata untuk demi kemuliaan Tuhan. Nah, problemnya adalah murid yang lain ini dia membedakan itu. Dia bilang beta mau pelayanan, mau ikut Yesus, tetapi beta urus beta keluarga. Jadi dia membedakan itu, urus keluarga ini tidak dalam motif untuk kemuliaan Tuhan. Yesus kritisi bukan persoalan tidak boleh urus keluarga, urus orang tua. Tapi Yesus kritisi adalah beta ini lebih penting. Walaupun motif itu ya beta. Jadi hal sosial atau apapun juga itu tidak bisa dilepaskan dari teologi Kristen. Tidak bisa dilepaskan dari untuk kemuliaan Allah. Tidak bisa. Semuanya harus untuk kemuliaan Allah. Nah kritik yang berikut adalah, ini perhatikan. Orang Kristen zaman now.
Orang Kristen zaman now ini punya penyakit, yaitu mereka kadang-kadang tidak paham apa itu kekristenan. Mereka pikir kekristenan itu perbuatan baik. Kita sering ngomong ulang-ulang dan kita harus terus ngomong. Mereka pikir kekristenan itu bagaimana menjadi orang bermoral. No. Berbuat baik dan menjadi orang bermoral itu hasil dari kekristenan. Tapi kekristenan itu sendiri bukan itu. Kekristenan itu sendiri adalah doktrin, kebenaran, iman. Nanti dari iman itu, kekristenan iman itu hasilnya adalah moralitas, hasilnya adalah perbuatan baik. Hasilnya, kenapa bilang hasilnya? Karena perbuatan baik itu ungkapan syukur. Ungkapan syukur karena kita sudah selesai secara teologis. Kita ngomong di level intelektual ya. Selesai secara teologis, baik itu secara pemahaman maupun secara iman. Artinya kita sudah menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh orang Kristen. Itu sudah lengkap sebagai orang Kristen itu. Maka kalau sudah lengkap sebagai orang Kristen, otomatis dia akan termanifestasi dalam apa? Tindak laku, tingkah laku. Lalu bagaimana dengan orang yang tingkah lakunya, pengetahuan teologi bagus. Kelihatannya dia pelayanan. Tapi ternyata dia berbuat masih salah. Oh no, itu bukan orang beriman. Pasti itu bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu dia sudah selesai secara teologis dan hal-hal bersifat teologis itu sudah yang memungkinkan dia menjadi orang beriman. Jadi sudah matang sebagai orang Kristen. Nah, matang sebagai orang Kristen pasti ya, tidak mungkin tidak, pasti akan termanifestasi dalam tingkah laku dia. Nah, tentu saja dia bisa salah. Cuma problemnya Petrus bilang kalau salah dia akan mengakui. Tentu saja dia bisa jatuh. Raja Daud saja bisa jatuh. Tetapi tentu saja dia akan mengakui dan bertobat dan tidak mengulangi. Dan terus menyadari dan terus memperbaiki diri. Nah, kembali lagi. Kalau kita bedakan antara kehidupan sosial dan kehidupan rohani, pelayanan, itulah kesalahan fatal kita. Kadang-kadang kita suka bilang berapa persen untuk pelayanan, berapa persen untuk hal di luar pelayanan. Tidak ada istilah persen-persen. Kalau sudah soli Deo Gloria, salah satu semboyan dalam gereja-gereja kita, gereja setelah reformasi, setelah kita pisah dari gereja tua, soli Deo Gloria artinya segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalaupun teman-teman ada di sini, itu untuk kemuliaan Tuhan sudah pasti. Tapi setelah pulang di sini, sampai rumah pun juga tetap untuk kemuliaan Tuhan. Di rumah, dimanapun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan bedakan seperti murid yang lain ini. Jangan bedakan. Bahwa teman-teman bisa tetap mengurusi orang tua, ya. Itu juga perintah kan di Alkitab. Hormati ayahmu. Tidak mungkin kan teman biarkan, misalnya yang sudah punya kerja, ya sudah tidak peduli orang tua. Nah itu juga bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau teman-teman mau ikut Yesus, maka semua hal untuk kemuliaan Tuhan. Semua hal adalah bentuk pekabaran Injil. Semua hal itu. Semua hal adalah bentuk menyampaikan menonjolkan jati diri sebagai orang Kristen. Bukan hanya pada saat pelayanan saja. Nah, sekarang perhatikan penekanan pada totalitas panggilan. Ketika Yesus menjawab dengan tegas, panggilan itu maksudnya itu mengikutinya harus mengabaikan hal-hal sosial yang dianggap paling penting. Seperti kenyamanan, tradisi, kewajiban keluarga, dan lain sebagainya. Oke, benar bahwa misalnya kewajiban atau kebutuhan jasmani penting. Karena kalau kita tidak bekerja maka kita tidak makan. Kalau kita tidak makan setiap hari maka kita bisa sakit dan mungkin bisa saja mati. Tapi coba pikirkan ini. Kalau tiap hari rohani kita tidak diberi makan, maka mungkin saja sejak lama rohani kita telah mati. Apa gunanya hidup tapi rohani mati? Itu sama dengan mayat hidup, tidak ada gunanya. Makanya hal yang paling utama dalam kekristenan adalah keselamatan. Keselamatan di dunia dan di akhirat itu hal yang paling penting. Jadi kalau hanya terpaku pada hal-hal sosial seperti yang terjangkit pada gereja-gereja sekarang ini, gereja sekarang ini sudah tidak memikirkan Injil, gereja-gereja sekarang ini tidak peduli dengan pekabaran Injil yang murni, yang sejati.
Gereja-gereja sekarang ini khotbah tidak bersifat kristosentris lagi, tidak berpusat pada Kristus. Gereja sekarang ini khotbahnya sudah tidak teosentris lagi atau tidak berpusat pada Allah atau untuk kemuliaan Allah. Gereja sekarang ini khotbah itu sudah tidak skripturalis lagi atau tidak berdasarkan Alkitab lagi. Itu problem. Tentunya sebagian gereja, bukan semua gereja. Dan kita bersyukur, kita sering ngomong, bersyukur dan teman-teman mohon ikut menjaga agar Bethesda tetap seperti itu. Karena di gereja yang lain, dan gereja lain itu bukan di luar negeri, itu ada di sekitar kita. Anda kalau pergi ke gereja itu sekali-sekali, di situ hanya ngomong soal bagaimana bicara hal yang moralitas ini. Mereka tidak bicara tentang Injil di sana. Itu bagi beta omong kosong. Omong kosongnya besar, bulat. Peduli amat orang tersinggung. Itu omong kosong. Kita tidak mengatakan salah. Kalau lu ngomong bilang jangan mencuri, jangan korupsi, memperhatikan human trafficking, terkait dengan gizi buruk dan sebagainya, darat mimbar, mungkin itu tidak salah. Tapi tiap minggu melulu Anda ngomong soal itu, Anda mau buat gereja atau Anda mau buat LSM atau mau buat yayasan, ngerti tidak maksudnya? Itu yayasan, itu LSM. Kalau tiap minggu Anda ngomong bagaimana cara mengasuh, mendidik anak, Anda mau jadi hamba Tuhan atau Anda mau jadi ahli parenting? Ngerti tidak? Kalau Anda bicara tentang bagaimana cara mengatur keuangan, Anda mau jadi ahli keuangan, orang yang ahli keuangan jauh lebih baik. Ngapain jemaat harus datang sini untuk dengar Anda ngomong soal keuangan keluarga? Lebih baik mereka pergi kepada ahli keuangan dan konsultasi di sana. Sekolah teologi ngomong hal yang lain. Itu kan konyolnya minta ampun. Jadi perhatikan, beta tidak mengatakan hal itu salah. Tapi hal-hal itu terus ditekankan di mimbar-mimbar. Itu gereja itu sesatnya luar biasa. Artinya khotbah itu tidak lagi kristosentris. Ketika hal sosial sudah mendominasi gereja. Gereja itu ada banyak di sini. Ada di sekitar teman-teman. Itu sangat disayangkan. Nah, kemudian makna orang mati. Makna orang mati tadi yang kita sudah sampaikan bahwa ya itulah. Yesus membedakan antara ya orang dunia urus orang dunia punya, kita pelayanan. Murid lain kritik dia adalah ya lu mendua. Lu mau urus yang lupa hati masih terpengaruh dari hal-hal duniawi. Kalau lu mau lu harus pilih Tuhan, duniawi. Nah, ini untuk kita semua. Kalau mau pelayanan. Kalau tidak, ya tidak. Anda tidak bisa di sini pelayanan menjadi orang baik, munafik, tidak memakai semangat. Kemudian di tempat kerja, di tempat sekolah terus Anda menjadi pribadi yang default lagi, kembali kepada pengaturan awal. Jadi anak kupang yang suka minum mabok segala macam. Tapi kalau di pelayanan tidak. Itu munafiknya luar biasa. Itu Yesus mengkritisi kita punya tingkah munafik seperti itu, tidak boleh. Nah, coba kita lihat penafsiran dari Matthew Henry. Kita coba baca ya. Menekankan bahwa kedua figur yang tampak berminat tetap tidak siap menerima komitmen pribadi. Baik ahli Taurat maupun murid yang lainnya. Ini memperlihatkan tantangan mengikut Kristus yang harus ditanggapi dengan kesungguhan. Bukan hanya dengan semangat sesaat. Bukan hanya dengan antusiasme yang bersifat bersifat fluktuatif. Hari ini beta mood pelayanan, tapi nanti kalau lama-lama lihat pelayanan di sana, gereja sana lebih oke, beta ke sana. Nah, itu moodnya tidak, itu patut dikoreksi. Itu kita punya motif pelayanan itu berbeda. Biblical scholarship, ini komentar net, menjelaskan konteks budaya penguburan Yahudi, itu sudah ya. Kemudian Barclay, dari Daily Study Bible, menyatakan bahwa Matius memasukkan kisah ini di akhir sebagai mujizat agar pembaca memahami bahwa mengikuti Yesus juga berarti berbagi dalam penderitaannya.
suffering servant. Jadi yang tak punya rumah tetap dan pengikutnya juga harus menerima itu. Jadi konsekuensi itu sebagai bentuk simbol. Konsekuensi bahwa menerima salib ini teman-teman bukan hanya yang Yesus katakan tidak mempunyai tempat, itu semacam dikucilkan, akan tidak disukai dan lain sebagainya. Ketika beta lupa ya siapa yang ngomong, atau di peribahasa mana beta ngomong. Jika Anda tidak berbuat salah, Anda pemegang prinsip, tapi banyak orang tidak menyukai Anda, keselamatan Anda sedang ada di jalan kebenaran. Artinya, karena jalan itu jalan yang tidak disukai orang, maka kalau ada orang yang ada di jalan situ, orang itu akan ikut dibenci. Sekarang pertanyaan reflektif untuk kita. Kita semua di sini bagaimana? Apakah deh kita biasa saja, dibenci dan sebagainya. Tapi perhatikan, kadang-kadang ada orang yang playing victim, dia merasa benar, padahal dia salahnya minta ampun. Orang banyak tidak suka dia karena perilakunya yang buruk, misalnya dalam pelayanan atau dalam pergaulan. Tapi kemudian playing victim bahwa inilah konsekuensi mengikul salib. Hey, Anda saja yang mungkin parah gitu. Jadi bedakan dua ini ya. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Kita sedang playing victim bahwa seolah-olah belayan kebenaran atau kita memang berada di kebenaran? Ya kembali lagi, ukuran cuma satu. Ukuran cuma satu untuk mengukur semua itu. Dan mengukur apapun. Jangan pakai ukuran yang norman-norman. Yaitu Alkitab. Kitab itu adalah norma untuk mengukur apapun. Bahkan dia adalah alat ukur untuk mengukur ukuran-ukuran yang lainnya. Ya, makanya disebut norman-norman. Itu artinya malah dia kalau ada alat ukur yang lain boleh, tidak salah. Kita tidak tolak alat ukur lainnya. Tapi alat ukur itu pun harus diukur dengan kitab juga. Kita bisa saja melihat etika dunia, etika dalam konteks ini. Tapi budaya, tradisi, karena beta Eropa punya kebiasaan gini, beta orang Sabu, beta gini, boleh, itu tidak salah. Tetapi budaya-budaya itu harus difilter dengan Alkitab juga. Jadi Alkitab menjadi ukuran. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman berada di kebenaran, merasa dibenci, maka pakai firman. Itu kenapa? Apakah karena memang beta telah berjalan di jalan kebenaran, maka orang banyak tidak menyukai? Ataukah beta memang orang yang buruk saja dalam pergaulan, dalam kehidupan sosial, dalam berinteraksi dengan orang? Nah, kalau sudah begitu, sebaiknya berubah, jangan playing victim. Malah makin memperburuk. Beta pribadi, kalau boleh bersaksi, dulu sekali beta orang yang menyenangkan bagi banyak orang. Karena beta, apalagi zaman ketong, yang main musik itu sudah banyak, sedikit. Saking sedikitnya ketong semua saling kenal. Sebelumnya beta, dulu masih ada Ramayana saja. Tiap bulan itu ketong main di situ. Beta langganan bintang radio, beta selalu main musik di situ, bikin musik, beta langganan. Tapi ketika beta memutuskan untuk berada di jalan ini, maka karakter beta juga berubah. Entah bukan dibuat-buat, tetapi ketika ketong belajar teologi dan ketong paham, maka karakter juga berubah. Teman-teman, ya biasalah. Kosong yang biasa musik pasti tahu bagaimana ketong punya interaksi di musik itu, teman-teman sesama musik itu, apalagi untuk musik-musik reguler biasa itu sangat tidak kaku dan apa. Tapi beta sudah tidak bisa bercanda yang seperti itu, mau maki. Akhirnya teman-teman mungkin merasa beta sudah menjadi pribadi yang kurang asik diajak gaul. Mundur sendiri, job-job hilang semua. Dan bahkan beta teman beberapa yang di dunia yang sama, di Facebook ini semenjak 10 tahun terakhir itu remove dan sebagainya. Itu konsekuensinya yang harus kita tanggung ketika ketong mau memutuskan di jalan Yesus, di jalan Allah, jalan yang benar. Nah itu hal yang beta tidak sesali, beta malah bersyukur bahwa beta diselamatkan dari kehidupan lama beta yang sebenarnya beta pikir beta baik-baik saja. Dulu juga beta pelayanan kok. Beta kan orang gemit. Dari kecil beta pelayanan, tidak ada masalah. Beta ikut itu, kalau mau dibilang beta bukan orang yang dari kehidupan di jalan, preman, misalnya dalam
kesaksiannya Pak Mel Atok. Beta dan Pak Mel Atok ketemu kita satu angkatan. Tapi Pak Mel Atok memang luar biasa. Itu beta sendiri termasuk kita kan satu angkatan menjadi saksi bagaimana sepak terjangnya sebagai seorang preman. Itu memang luar biasa. Jasadnya itu orang jahatnya minta ampun. Tapi kemudian dia bertobat dan sebagainya. Nah, beta berbeda. Beta anak Tuhan dalam tanda kutip. Maksudnya dari kecil. Beta mama majelis, ketemu pelayanan. Beta sekolah minggu, beta pelayanan dari masih kecil. Bukan dari muda ya, dari masih kecil malahan. Ikut melayani di gereja, menyanyi, lomba segala macam. Tapi setelah umur 20-an, beta menemui masa transformasi tertentu. Dan beta melihat kembali ternyata beta ini hanya munafik saja. Tidak benar-benar mengikut Yesus. Beta ini jadi seperti orang yang pertama. Apa tadi? Yang pertama tadi apa? Yang kedua kan murid yang lain. Yang pertama apa? Ahli Taurat. Jadi malah menggunakan pelayanan untuk aji mumpung. Betapa memalukannya beta itu. Benar-benar memalukan. Itu suatu yang memalukan. Beta ingat itu suatu yang memalukan. Kemudian ketika beta bertobat dan berubah. Baik secara mindset maupun karakter. Dan ya itulah yang terjadi. Bagaimana teman-teman yang dulu kita akrab. Banyak yang sudah tidak suka. Bahkan beberapa circle beta kalau kita duduk dan beta bicara tentang firman. Itu akan segera kata. Kita duduk santai lebih omong itu. Pertama, kadang-kadang beta tidak konteks tuh. Orang lagi ngomong yang lain beta juga gatal mau ngomong. Tapi kedua, kadang-kadang mereka memang orang-orang yang orang menyebut diri Kristen, tetapi mereka memang tidak menikmati Injil yang sebenarnya. Karena memang mereka pergi gereja tiap minggu hanya mendengar omong kosong yang beta ngomong tadi. Tidak mendengar Injil. Maka ketika kita bicara Injil, mereka merasa bahwa itu sesuatu yang omong kosong menurut mereka. Sesuatu yang tidak suka didengarkan. Sesuatu yang tidak disukai. Dan teman-teman perhatikan bahwa yang tidak suka Injil itu teman-teman jangan lihat orang agama lain. Itu sesuatu yang terlalu jauh. Di dalam kita sendiri banyak yang tidak suka Injil. Bahkan tiap minggu mereka ke gereja. Beta sendiri adalah saksi. Dalam artian beta sendiri pernah jadi pribadi yang demikian. Dulu beta dengar beta yang ngomong. Seperti beta ngomong sekarang ini. Apa sih lu nih? Cari pemusuh ada orang. Soal asik-asik sepemelayan biasa-biasa kenapa? Kalau lebih-lebih apa juga. Dulu beta bagian dari itu. Nah itu yang tantangan kita, tantangan orang Kristen. Jadi bagi beta sih sebelum jadi pahlawan untuk orang lain, jadilah untuk pahlawan di dalam rumah. Maksudnya sebelum teman-teman berusaha menyelamatkan non-Kristen, jadi dulu pahlawan dalam rumah. Karena dalam rumah kita banyak yang Kristen KTP, Kristen yang suam-suam kuku, Kristen yang tidak benar-benar Kristen. Hanya nama, ikut keturunan dan lain sebagainya. Nah, hal mengikut Yesus pertama adalah koreksi teman-teman punya motivasi, perlengkapi diri teman-teman dengan pemahaman firman yang baik. Setelah itu, saran beta adalah lihat kiri kanan, jangan lihat jauh ke sana. Jangan lihat, wih Edis TV dia bikin gini kayaknya heroik sekali. Tidak. Yang teman-teman menyelamatkan di sekitar kita juga yang Kristen KTP itu juga beta pikir sikap-sikap yang heroik juga akan jauh lebih baik. Edis TV kita tidak tahu motifnya. Jangan sampai untuk sekedar algoritma saja, mental-mental algoritma, apologet yang algoritma. Misalnya, itu beta tidak tuduh ya. Beta hanya menduga, bisa jadi begitu saja, begitu juga. Gitu. Karena terakhir kemarin dia mulai ngomong yang ngaco. Mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu rencana iblis, bukan rencana Allah. Itu kan ngaco sekali teologinya. Tidak peduli berapa banyak non-Kristen yang sudah dia hajar, tetapi teologi itu teologi yang paling fundamental tentang teologi penyaliban itu dikatakan itu bukan rencana Allah, itu fatal. Malah ditegur beberapa pendeta dia malah ngeyel. Itu beta pikir beta agak sulit percaya kalau dia orang beriman. Gitu. Itu yang teman-teman sungguh-sungguhlah jadi orang Kristen, belajar dengan baik-baik, karena yang Kristen abal-abal juga banyak yang mengaku diri Kristen. Bahkan banyak yang berdiri di sini mengaku Kristen tapi bukan Kristen. Cara membedakan satu, kita suka ngomong ulang-ulang. Pakai Alkitab. Lalu bagaimana menggunakan Alkitab dengan efektif?
Ya teman-teman harus belajar. Kalau tidak belajar ya pegang Alkitab bingung. Karena tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Maksudnya menggunakan atau membedah segala macam bentuk fenomena di depan kita menggunakan kitab itu karena tidak pernah belajar kitab ya kita mau bedah bagaimana. Jadi oke lah teman-teman boleh di multimedia pelayanan, boleh di musik pelayanan, boleh di urusan yang lain-lainnya. Tapi apa yang sama dalam pelayanan? Yang sama adalah harus paham teologi, harus belajar firman. Roma 10:17 karena firman itu yang memungkinkan orang beriman. Teman-teman sudah lihat Diaken Stefanus kan, urusannya apa? Urusan sosial. Tetapi motif di balik urusan sosial, motif untuk kemuliaan Allah. Bagaimana cara dia menangani sekali itu? Dia belajar firman. Buktinya apa? Buktinya dia mati berdebat di depan mahkamah agama. Dia berdebat dengan para Sanhedrin itu ahli-ahli kitab semua di sana tuh. Orang Yahudi. Para imam-imam itu didebat dengan mereka. Dia sendiri melanung. Dia diaken, bukan presbitorus atau penatua. Dia diaken yang urusannya urusan sosial, janda. Tetapi pemahaman teologinya, ya saya perlu tanya. Dia debat dengan mereka dan mereka kalah. Akhirnya mereka apa? Rajam dia sampai mati. Jadi apapun talenta teman-teman, satu yang wajib. Paham firman. Itu wajib, tidak bisa tidak. Kalau beta di musik jadi sudahlah nanti pendeta Bibis yang paham teologi, Kakanona yang magang yang teologi itu saya yang paham. Kalau beta tidak, orang Kristen melekat pada dirinya, identitas adalah dia orang yang punya pemahaman teologi. Itu tidak melekat pada, identitas itu tidak hanya melekat pada gembala, pada pendeta saja. Atau akademisi, itu melekat pada diri orang Kristen. Jadi berani menyebut diri orang Kristen, itu sama dengan Anda include semua, sama dengan Anda mengatakan beta paham teologi Kristen. Teologi. Kalau Anda mengatakan beta orang Kristen, itu sama dengan mengatakan beta paham teologi. Dalam artian, bukan berarti paham segala sesuatu. Setidaknya teman-teman paham prinsip-prinsipnya. Atau orang yang belajar teologi, belajar firman. Kalau tidak, ya tidak bisa. Nah itu prinsip utama kalau teman-teman mau, itu hal yang penting, modal penting untuk teman-teman mau mengikuti Yesus. Kalau tidak ya tidak bisa. Nah kembali lagi terkait dengan dua tipe ini, dua mengikuti Yesus ini, perhatikan agar teman-teman berefleksi dengan diri kita. Bisa saja kita menjadi ahli Taurat atau menjadi murid yang lain dalam bersifat parsial, begini. Jadi diasumsikan kita ini sebenarnya orang beriman, tapi orang beriman kadang-kadang bisa jatuh. Misalnya beta misalnya. Memang untuk kemuliaan Tuhan, tapi karena kita kadang-kadang Alkitab bilang apa? Roh memang penurut tapi daging lemah. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita berkhotbah, kemudian orang puji, ini bagus, dan kita dia ini beta. Bisa, sangat mungkin. Mau dia orang beriman bisa mungkin itu. Jadi kita bisa ada dalam kondisi ahli Taurat maupun kondisi murid yang lain. Maka penting untuk aware terhadap diri sendiri. Aware terhadap diri. Bahwa tidak akan jatuh pada dua tipe ini, itu hal yang tidak mungkin. Mungkin sekali. Kalau ada yang mengatakan beta tidak seperti Taurat, itu come on. Itu jangan sampai malah bentuk kesombongan. Justru dengan mendengar ini, teman-teman aware terhadap diri sendiri. Atau minimal berefleksi. Jangan sampai pernah beta seperti itu jatuh dalam kondisi ini. Memanfaatkan popularitas atau kita masih ini pelayanan. Mungkin saja. Secara parsial ya, ini beta tidak keseluruhan. Kalau orang ahli Taurat dan murid lain ini benar-benar secara keseluruhannya. Tidak parsial. Parsial ini masih gini, teman-teman orang beriman tapi kadang-kadang bisa jatuh seperti itu. Tidak apa-apa. Dalam artian bukan boleh. Itu mungkin saja terjadi, tetapi beta ingatkan kalau itu terjadi tolong aware, tolong sadar, tolong perhatikan diri sendiri sebelum melihat orang lain. Sadari cepat dan minta ampun Tuhan kemudian kembali melayani. Sangat mungkin kita jatuh di situ. Kepada teman-teman semua bisa, beta bisa terjadi. Kita semua dengan rendah hati harus akui bisa jatuh dalam hal seperti itu. Sangat mungkin. Bisa saja jatuh. Jadi tolong sadari diri supaya jangan sampai jatuh, kemudian saling mengingatkan.
Kalau diasumsikan kita adalah rekan sepelayanan orang beriman semua, kalau kita lihat ada teman-teman yang mungkin ada potensi ke sana, tegur dia baik-baik, nasihati dia baik-baik. Itu yang penting. Jadi saling menjaga. Jadi sebagai pengikut Kristus, jangan saling melihat kesalahan terus kita langsung cecar. Tidak. Justru tolong dia. Kalau ada kesalahan dan sebagainya. Itu hal yang penting dalam mengikut Yesus. Nah, dalam eksposisi Matius 8 tentang hal mengikut Yesus ini, kembali lagi beta ingatkan, jangan jadi ahli Taurat dan murid yang lain. Tapi kita bisa jatuh dalam karakter-karakter ahli Taurat dan karakter murid yang lain bisa. Tapi tolong sadari itu agar teman-teman jangan terus tenggelam di dalam kondisi ini. Karena akhir-akhir ini kita melihat banyak orang menggunakan popularitas, menggunakan kekayaan dan lain sebagainya untuk kepentingan dia yang dia kira adalah kepentingan pelayanan. Biarlah kita tetap seperti ini, kita tetap sederhana, tapi kita tetap memberitakan firman. Dan ingat, kita selalu katakan Bethesda ini mirip dengan jemaat Philadelphia. Dong bukan jemaat besar, tidak harus yang paling orang tahu, tapi dong setia. Kita berharap teman-teman di gereja lain itu belum punya banyak cadangan, tapi di Bethesda tidak punya banyak cadangan. Jadi kalau teman-teman ini adalah bersyukur bahwa teman-teman tidak ada yang cadangan, teman-teman adalah inti. Teman pengikut Yesus inti, maka setialah, jangan biarkan pelayanan ini jatuh. Pelayanan yang sudah benar ini jatuh hanya karena mungkin teman-teman lagi tidak mood dan sebagainya. Saling mengingatkan, saling menasihati, dan ikutlah Yesus dengan motif yang benar. Amin.